warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Nurwanti, CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Pemalang akan melaksanakan percakapan pra-observasi bersama rekan sejawat saya Pak Rustanto. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rustanto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Wanti. Bagaimana kabarnya siang hari ini, Pak Rus? Alhamdulillah, kabar siang ini kabar saya baik-baik saja dan alhamdulillah suasana menyenangkan. Kalau Bu Wanti bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Pak Rus, kabarnya. Gimana nih Pak Ros? Kemarin kayak Pak Ros itu chat saya, kayaknya ada yang mau dibicarakan. Apa ya Pak Ros ya? Iya, kemarin saya ngechat Bu Wanti itu terkait ini Bu Wanti, saya kan baru mengajar di sini di SD Negeri 1 Kaliran. Oh iya gitu. Kebetulan saya diangkat di bulan Mei, terus ditempatkan di sini. Nah ini saya berarti masih baru di SD sini, sedangkan Bu Wanti kan sudah lama di SD Negeri 1 Kaliran ini. Saya ngechat itu tujuannya rencana ingin sharing terkait pembelajaran dan kondisi yang ada di SD Negeri 1 Kaliran ini. Kayak gitu Bu Wanti. Iya ya, selamat datang ya Pak Rustanto ya di SD 1 Kalirambu. Berarti baru 2 bulan ya Pak? Iya, berarti baru 2 bulan ini. Berarti tadi Pak Rustanto ditempatkan di kelas berapa? Mengajar di kelas berapa Pak? Alhamdulillah saya dikasih tugas sama kepala sekolah untuk mengajar di kelas 4. Oh. Kelas 4 itu berarti pakai kurikulum merdeka. Terus permasalahannya, kalau dulu saya di SD lama kan mengajar masih kurtilas. Oh iya. Mengajar terakhir pun masih mengajar kelas 3. Nah, di sana seringnya ngajar kurtilas, terus setelah pindah ke sini ini disuruh mengajar kelas 4 yang bagaimana kelas 4 itu memakai kurikulum merdeka. Iya, kalau kurtilas tidak ada IPAS, kurikulum merdeka ada IPAS. Itu saya agak kaget lah, ini mau sharing dengan Bu Wanti. Oh iya, berarti mapel terkait mapel IPAS ya. Berarti materinya apa Pak kalau boleh tahu itu IPAS? Kalau yang mau saya ajarkan nanti berarti tentang bagian tubuh tumbuhan. Oh iya. Iya Pak Ros. Jadi kita ini mau berobservasi ya Pak Ros ya. Jadi bagaimana tujuannya untuk Pak Ros mengetahui kesiapan belajar Pak Ros dalam mengalami pembelajaran di kelas. Mungkin ada beberapa hal atau pertanyaan yang akan saya ajukan ke Pak Ros. Nggak apa-apa ya Pak Ros ya? Iya, nggak apa-apa Bu Wanti. Iya, mungkin iya. Terkait dengan tadi pembelajaran Pak Ros yang mutasi di SD 1 suruh mengajar kelas 4 yang kebetulan kurikulum merdeka. Iya, dari SD sebelumnya Pak Ros itu mengajar di kelas 3 masih kurikulum kurtilasi. Iya. Jadi untuk pertanyaan yang pertama nih Pak Ros, tujuan pembelajaran yang Pak Ros terapkan di kelas itu apa? Ya, kalau tujuan pembelajaran itu kemarin saya sudah agak menyusun di RPP saya, itu tujuan pembelajarannya tentang mengidentifikasi bagian-bagian tubuh dari tumbuhan. Jadi peserta didik itu bisa mengidentifikasi, itu tujuan pembelajarannya. Terus yang kedua, peserta didik memahami fungsi dari masing-masing bagian tubuh tumbuhan, fungsi dari kutik dan lain sebagainya. Terus yang ketiga, peserta didik bisa mengaitkan fungsi bagian tubuh dengan kebutuhan tumbuhan untuk tumbuh, terus mempertahankan diri serta berkembang biak. Jadi kaitannya apa kayak gitu. Berarti ada 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama mengidentifikasi bagian-bagian tubuh dari tumbuhan ya. Yang kedua memahami fungsi dari bagian tumbuhan, dan yang ketiga mengaitkan fungsi bagian tubuh tumbuhan. Ya, tumbuhan. Oke Pak Ros. Nah, sekarang untuk pertanyaan yang kedua, ketika di kelas area pengembangan atau kompetensi yang hendak dicapai oleh Pak Rustanto apa? Ya Bu Wanti, pengembangannya itu ada tiga penilaian ya.
Yang pertama penilaian sikap, yang kedua penilaian pengetahuan, yang ketiganya itu penilaian keterampilan. Nah nanti buktinya kalau penilaian sikap itu pakai rubrik penilaian. Nah, terus penilaian pengetahuan nanti saya ngambil nilai lembar kerja ya, lembar kerja siswa baik itu nilai ulangan ataupun nilai harian. Terus penilaian keterampilannya menggunakan rubrik penilaian keterampilan. Kayak gitu Bu Andi. Berarti ada 3 ya tadi Pak Ada 3. Ros, penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan sama penilaian keterampilan. Nah, untuk pertanyaan yang ketiga, strategi atau model apa yang akan diajarkan Pak Ros di kelas? Ya, strateginya Bu Wanti, strategi atau model pembelajarannya nanti saya menggunakan 2 model pembelajaran. Yang pertama adalah discovery learning, yang kedua adalah model atau metode ceramah. Discovery learning nanti saya harapkan siswa itu aktif sendiri ya, jadi mengambil materi sendiri, terus bahan prakteknya nanti cari sendiri. Intinya supaya siswa itu lebih aktif ketimbang gurunya. Terus metode ceramah nanti saya menjelaskan apa yang saya ketahui tentang materi bagian tubuh perempuan. Jadi supaya memantik siswa nantinya supaya aktif. Itu Bu Wanti. Iya, berarti tadi ada 2 strategi. Intinya Pak Ros itu menginginkan agar murid-muridnya Pak Ros itu lebih aktif dalam proses pembelajaran ya Pak ya. Iya, gitu. Jangan pasif ya. Jangan pasif. Jadi pembelajarannya itu biar menyenangkan. Luar biasa ini Pak Ros. Terus ini bagaimana dengan nanti observasi saya masuk ke kelas Pak Ros? Kira-kira mau kapan Pak Ros? Iya, kalau observasi sesuai jadwal aja Bu Wanti. Nanti di kelas 4 berarti jadwalnya IPAS itu di hari Senin. Hari Senin besok ya? Iya, jam kedua setelah olahraga. Iya. Itu Bu Wanti. Jadi kita nanti akan bertemu kembali hari Senin jam kedua setelah olahraga. Iya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan Pak Ros. Terima kasih atas waktunya sudah mau berbagi bersama saya Pak Ros ini. Banyak cerita ini ya Pak. Saya juga terima kasih ya Bu Wanti. Soalnya saya baru datang ke sini terus dihadapkan dengan kurikulum yang baru. Saya kan bingung akhirnya ngechat Bu Wanti ingin konsultasi sharing lah intinya kayak gitu. Hari ini sudah terlaksana Pak Ros. Alhamdulillah saya juga sudah ada waktu ini untuk berbincang-bincang bersama Pak Ros. Terima kasih Pak Ros. Kita ketemu nanti saat observasi di kelas. Oke Bu Wanti, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.